Shalom saudara, selamat sore. Hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat diberkati di dalam hidupnya. Dia diangkat tinggi melebihi saudara-saudaranya. Yusuf ini ketika pertama mendapat mimpi bahwa dia akan pada suatu hari bahwa Tuhan akan mengangkat hidupnya, dia berjalan dengan mimpi itu walaupun saudara-saudaranya tidak bersikap baik kepada dia. Yusuf ini mengalami masa lalu yang sangat buruk, di mana dia pernah dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya yang iri. Kedua, dia pernah jadi budak. Dan berikutnya, dia ini pernah dipenjara begitu lama. Jadi Yusuf ini mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya. Tapi seorang Yusuf itu berhasil keluar dari sana. Ketika mengalami masa-masa yang sulit, Yusuf itu tidak pernah keluar dari mulutnya keluhan. Tidak pernah keluar dari mulutnya perkataan yang meragukan Tuhan. Tapi Yusuf berjalan memegang mimpinya hari demi hari walaupun dia mengalami banyak sekali kesulitan. Hari ini kita akan belajar apa rahasia seorang Yusuf sehingga Tuhan memberkati dia begitu rupa. Mari kita lihat yang pertama. Kita baca di dalam Kejadian 39 ayatnya yang ke-7 sampai 10. Kejadian 39 ayatnya yang ke-7 sampai 10. Demikian bunyinya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kunci pertama, Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ini adalah kunci yang pertama di mana Yusuf diberkati begitu rupa oleh Tuhan dan diangkat tinggi. Ternyata Yusuf ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Lah saudara-saudaranya ini mereka tidak memiliki takut akan Tuhan. Ke-11 saudaranya itu bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terbukti mereka melakukan hal yang jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf ini Alkitab mengatakan dia itu takut akan Tuhan. Ketika dia berada di rumah Potifar, istri Potifar yang cantik itu terus-terus menggoda Yusuf untuk berzina, untuk bersetubuh dengan dia. Tapi Yusuf menolak dengan keras. Dia bilang, "Bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar ini kepada Tuhan? Bagaimana mungkin aku mengkhianati Allahku? Aku tidak mungkin bisa melakukan dosa sebesar ini kepada Tuhan." Itu yang dijawab oleh Yusuf kepada istri Potifar. Tapi istri Potifar tidak jerah. Hari demi hari dia terus membujuk Yusuf untuk melakukan dosa. Dan Yusuf akan berkata yang sama pada istri Potifar, "Aku tidak mungkin melakukan kejahatan sebesar ini kepada Tuhan. Aku tidak mungkin melakukan dosa ini. Aku tidak bisa mengkhianati Allah." Yusuf seorang yang penuh komitmen bahwa dia mencintai Tuhan dan tidak ingin menajiskan dirinya dengan dosa. Walaupun digoda, dia tidak mau melakukan dosa. Orang ini benar-benar memegang ketaatannya begitu rupa kepada Tuhan untuk berkata tidak terhadap dosa. Dan inilah yang kemudian membawa Yusuf naik ke atas karena dia bisa berkata tidak terhadap dosa. Yang kedua kita akan lihat kenapa dia diberkati begitu rupa. Kita akan buka di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf
Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak bisa lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf ini bukan seorang yang malas. Walaupun dia terlahir dari keluarga yang kaya, pada saat dia tinggal di rumah bapaknya, dia dilayani oleh pelayan yang begitu banyak sekali. Tapi ketika dia di rumah Potifar, status dia adalah budak. Dia tidak merasa, oh aku ini dulu kaya, aku ini dulu punya pelayan, ngapain aku harus kerja di rumah Potifar. Dia tidak bersikap seperti itu. Dia tidak angkuh, dia tidak menempatkan dirinya sebagai bos, tapi dia dengan rendah hati memahami posisinya sebagai budak dan menerima posisinya sebagai budak tanpa mengeluh. Dia rajin bekerja di rumahnya Potifar. Dia merendahkan dirinya begitu rupa di rumah Potifar. Dia kerjakan segala sesuatu dengan rajin, sehingga firman Allah mengatakan Potifar tidak perlu mengerjakan apa-apa lagi karena semua dikerjakan oleh Yusuf dengan begitu baik. Yusuf seorang yang rajin. Firman Allah berkata di dalam Amsal bahwa orang yang rajin itu tidak pernah kekurangan makan. Artinya yang membuat Yusuf naik ke atas hal kedua adalah karena dia seorang yang sangat rajin. Kerajinan itu sangat menyenangkan Tuhan. Tapi kemalasan membawa orang kepada kerja paksa. Kemalasan membawa orang kepada kemiskinan. Yusuf naik ke atas karena kerajinannya. Allah sangat tertarik. Orang ini sangat rajin. Dia tidak menempatkan dirinya sebagai bos, tidak merasa besar karena dia itu anak-anak seorang yang sangat kaya. Enggak, dia terima dirinya dengan rendah hati mengerjakan pekerjaan sebagai budak. Tanpa mengeluh akan nasibnya seperti itu, tanpa mengeluh. Dia terima itu dengan sabar. Dia jalani hari demi hari pekerjaannya dengan sabar tanpa melakukan kesalahan. Dan Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu manis parasnya dan elok sikapnya. Artinya Yusuf mempunyai karakter yang baik. Dia mempunyai karakter yang baik dan itu menyenangkan Allah. Maka oleh sebab itu Allah sangat memperhatikan Yusuf. Memperhatikan Yusuf dan kemudian nanti itu mengangkat Yusuf tinggi ke atas. Walaupun hari ini mungkin dia berjalan sebagai budak, sementara dia berjalan sebagai budak, sementara dia di dalam kesulitan begitu rupa, dia tidak mengeluh. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita masuk kesulitan seperti Yusuf, dibuang dalam sumur, jadi budak, kesulitan-kesulitan yang besar, bagaimana reaksi kita? Bisakah kita tetap bereaksi tanpa mengeluh, tetap takut akan Tuhan? Walaupun masuk semua masalah mungkin, tetap takut akan Tuhan, tetap memegang iman kita dan tidak lari dari sana, tetap teguh, tidak jatuh di dalam godaan. Bagaimana dengan kita? Kalau mau diangkat, kita harus mencontoh Yusuf. Yang ketiga, kita baca di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-3 sampai 5. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan mula Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf ini walaupun diperlakukan oleh saudaranya dengan sangat buruk, mau dibunuh, sudah dimasukkan dalam sumur, diperlakukan sangat buruk sekali, dia tidak menyimpan dendam, dia tidak pahit, tapi Yusuf melakukan hal yang sebaliknya. Dia malah menolong saudaranya dari kesulitan, memberi saudaranya makan, mengampuni mereka. Sedikit pun Yusuf tidak menyimpan kepahitan di hatinya. Dan ini sungguh menyenangkan Tuhan. Dia tidak pernah menyimpan kepahitan. Dia mengampuni saudaranya begitu rupa dan memberi makan kepada saudaranya. Sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa disakiti,
dimasukkan kepada hal yang buruk, dia tidak menyimpan kesalahan. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mengikuti jejak Yusuf? Tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan kepahitan kepada orang yang telah menyakiti kita. Tapi sebaliknya kita mengampuni dan memberkati mereka. Bisakah kita melakukan itu? Ini adalah hal yang membuat Yusuf diberkati di dalam hidupnya. Pertama, dia tidak mau menyentuh dosa. Kedua, dia mempertahankan dirinya begitu rupa untuk tetap rajin walaupun mengalami kondisi yang buruk, untuk tetap melakukan yang terbaik walaupun mengalami kondisi yang buruk. Yang ketiga, dia tidak pernah menyimpan kepahitan. Sebagai hadiah dari apa yang telah dilakukan oleh Yusuf, ketaatannya kepada Allah begitu rupa, Allah kemudian pada hari itu menaikkan Yusuf tinggi ke atas. Yusuf dikeluarkan dari kesulitannya dan Yusuf hari itu naik menjadi Perdana Menteri. Sekalipun Yusuf mengalami kesulitan sangat banyak, lewat penjara, lewat sumur, lewat keadaan jadi budak, itu tidak membuat dia bersungut-sungut, tidak membuat dia patah semangat, tapi keadaan itu menjadikan dia semakin tekun mengikuti Tuhannya. Dan pada saatnya Tuhan melepaskan dia dan mengangkat dia tinggi menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan dia menguasai begitu banyak dan menguasai seluruh Mesir. Bahkan pada saat kelaparan, Yusuflah yang mengatur persediaan makanan bagi negara itu dan hampir bagi seluruh bangsa yang ada pada zaman itu. Yusuf naik, Yusuf diberkati karena kesetiaannya, karena cintanya, karena ketaatannya kepada Tuhan. Terima kasih, selamat sore. Tuhan memberkati.